Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Hadi dari asianews.com akan mengetengahkan tentang kasepuhan yang ada di Semarang. Jangan kemana-mana, ikuti terus acara ini. Baik teman-teman, pada sesi kali ini kita akan menjumpai seorang kasepuhan yang ada di kota Semarang. Siapakah beliau? Mari kita kunjungi padepokannya. Beliau adalah Mbah Untung. Mungkin pernah dengar Mbah Untung? Seperti apa sih wujudnya Mbah Untung? Yuk kita temui. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai. Mari kita naik, kita ke rumahnya Mbah Untung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mbah, apakah ini benar rumahnya Mbah Untung? Oh ya, betul. Dari mana Mas? Ini dari wartawan Asian News Mbah. Oh gitu. Iya. Iya Mas, terima masuk Mas. Boleh saya pinarak Mbah? Boleh Mas. Iya. Silakan Mas. Ya Mas, kalau gitu saya tak salin dulu Mas ya. Oh iya ya. Silahkan Mbah. Sudah ganti pakaian Mbah? Wah iya Mas, kita sudah salin ini Mas. Iya Mbah. Ini alhamdulillah saya tadi
ketemu untuk rumahnya Mbah Untung, karena dari masyarakat sini saya tanya-tanya untuk Jalan Ketilang Asri E292 Semarang. Iya. Alhamdulillah masyarakat sini sudah banyak yang tahu. Terus saya menuju ke tempatnya Mbah Untung ini, Mbah. Saya kesini dalam rangka silaturahim satu, Mbah. Amin. Untuk yang keduanya, saya mau bertanya-tanya ini tentang Mbah Untung. Mbah Untung ini selaku kasepuhan yang ada di Semarang ini, dengar-dengar Mbah Untung itu sudah kondang di mana-mana, dan alhamdulillah para pasien sudah cocok dan kembali lagi ke tempat Mbah gitu, Mbah. Iya. Silakan, Mas. Itu apa benar itu untuk masyarakat daerah sini sama luar kota itu pada berkunjung ke tempat Mbah Untung itu, Mbah? Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Jadi yang sudah jauh-jauh datang ke padepokan saya, Amin. Bengkel Rogo Jiwo. Amin, amin. Jadi Bengkel Rogo Jiwo memang kita buka untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Gitu ya, Mbak? Iya. Jadi memang kita mendirikan bengkel Rogo Jiwo itu bengkelnya manusia. Rogo itu raga, jiwa gitu ya, itu Mbak, ya? jiwa. Jadi raganya bisa kita kasih herbal, bisa kita kasih air putih, bisa kita bekam juga, Mas Hadi. Jadi gini, Mbah, saya perkenalkan, saya Mas Hadi dari wartawan asnnews.com. Itu pusatnya di Cianjur, yang dimotori oleh Bapak Asep. Ini saya mendapatkan tugas untuk di wilayah Jawa Tengah ini. Tentunya pada hari ini saya akan berkunjung ke Mbah Untung ini, bertanya-tanya belajar dari mana sih Mbah Untung ini, dan sejak tahun berapa itu, Iya. Mbah, kalau boleh tahu, Mbah? Terima kasih, Mas Hadi. Boleh. Iya, Mbah. Jadi tahun 1986 ya. Saya belajar di Gunung Slamet gitu, Mas Hadi. Tahun 1986 ya, Mbah? Itu di puncaknya Gunung Slamet, Di puncak namanya Gunung Desa Slamet. Pulosari ya. Iya. Guru besar saya namanya Ki Gede Trunojoyo. Oh, Ki Gede Trunojoyo. Itu kalau boleh tahu Gunung Slamet itu masih Jawa Tengah ya, Mbak? Ya, masih Jawa Tengah. Jadi dari arah Pemalang, kita dari arah naik ke Pemalang. Moga ya. Kemudian ke Gunung Sari. Di Oh. puncaknya Gunung Slamet. Mungkin kira-kira ya berapa jam lagi sampai ke puncaknya. Nah, padepokan beliau adalah di pundak ya, di pundak Gunung Slamet. Pundaknya Gunung Slamet. Betul. Oh, luar biasa sekali ya, Mbak ya? Ya, betul, Mas Adi. Jadi setelah belajar kita kurang lebih di sana 4 tahun, baru diberikan amanah secara resmi untuk buka di Kodia Semarang, Mas Adi, Jawa Tengah ini. Iya. Kira-kira begitu. Nanti kemudian kita di sini di Kota Semarang ini mulai kita ngajar adik-adik kita yang ada di Semarang ini, baik yang di pondok pesantren maupun di SD, SMP, SMA, kemudian umum waktu itu, Mas Adi. Iya. Jadi basicnya memang dari ilmu tenaga dalam pencak silat itu, pernapasan murni, Mas Adi. Iya. Jadi murni pernapasan pencak silat itu dasarnya itu. Begitu ya, Mbak. Nah, begitu, Mas Adi kira-kira. Kembali ke Gunung Slamet tadi, Mbak. Iya. Itu setelah selesai dari Gunung Slamet itu, dari awal tahun 1986 itu sampai 1000 berapa, Mbak? Iya, jadi tahun 1986, kemudian 87, 88, 89, tahun 90
itu baru diberikan semacam kepercayaan lah ya. Oh, gitu. Jadi nggak begitu mudah langsung belajar, langsung dapat kepercayaan untuk ngajar, nggak begitu. Jadi mempelajari dulu, kemudian segala macam lah ada di gunung itu, baru disuruh turun dari gunung itu, supaya menolong orang-orang yang ada di dunia ini. Oh, seperti itu. Jadi mulailah tahun 90-an makanya. Itu mulai kita berkelana ya, atau berkelana sambil nolong-nolong orang. Oh, begitu. Ya, seperti di Jakarta kita pernah sana buka di Senen, di Bandung juga di Cicahem, pernah buka di sana. Kemudian kita juga ke Papua juga pernah buka di Papua. Luar biasa ya, Mbah. Kemudian di Denpasar Mas Adi, di Bali. Ya, nah kita buka di sana. Termasuk di kota-kota yang ada di Jawa Tengah ini, di Pemalang, seperti itu, di Pasar Pagi, kemudian di Batang, di Comal. Jadi sekalian kita ngobatin orang, kita buka di daerah sana, sekalian kita membuka pencak silatnya itu Mas Adi. Oh, seperti jadi itu ya. Pencak silat Prabasari itu dikembangkan melalui berkelana itu. Seperti itu ya, Pak. Jadi adik-adik kita yang di luaran sana mungkin kalau pas mendengar saya cerita ini mungkin banyak yang sudah tahu. Jadi ada adik-adik yang belajar di Semarang, kuliahnya mamanya di AMNI, ada yang kuliah di Undip, kemudian beliau anak-anak adik-adik kita ini kemudian sudah selesai kuliahnya, dia buka di daerahnya masing-masing. Makanya ilmu tenaga dalam berbahasa ini cepat berkembang karena dibawa oleh adik-adik kita yang sekolah dan kuliah di kota Semarang ini. Jadi seperti itu ya. Seperti itu ya. Bahkan terus ini Mbah, saya dengar-dengar itu dari para masyarakat maupun dari media itu Mbak Untung itu buka di daerah Semarang itu di waktu pertama kali di daerah mana, Mbah? Ya. Jadi setelah kita melanglang buana atau keliling yang tadi saya ceritakan itu, terakhir itu saya ditawari oleh murid pencak silat untuk buka di Pedurungan. Di Pedurungan Semarang. Di Pedurungan Semarang itu tepatnya di belakang kelurahan atau di depan masjid Pedurungan Kidul. Jadi, nah di sana kita dibantu oleh murid silat itu, dia punya ruko. Kemudian karena rukonya itu waktu itu penuh dengan menurut murid saya itu penuh dengan hantu-hantu gitu loh, atau angker lah gitu lah ceritanya itu. Jadi nggak ada yang berani nempatin. Oke lah kita tempati. Di sana kita buka bengkel Rogojiwo di Pedurungan itu Mas Adi. Pedurungan. Oh iya. Di daerah Semarang Timur ya, itu di Pedurungan itu. Setelah berjalan beberapa tahun, kita akhirnya ngambil keputusan kembali ke Padepokan yang asli, yang punya saya sendiri itu. Jalan Ketilang itu Mas Jalan Adi. Ketilang. Oh iya. Berarti di Jalan Ketilang Asri nomor 292 Semarang ya, Mbak? Semarang ya. Ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Mari kita lanjut lagi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa bila suka dengan acara ini silahkan di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan jangan lupa dibagikan. Begitu teman-teman. Oke, mari kita mulai lagi ke Mbah Untung. Terus ini saya mau tanya lagi, boleh ya Mbah ya? Boleh. Oh ya, alhamdulillah kalau boleh Mbah. Ini soalnya saya agak cerewet ini Mbah, tanya-tanya terus ini Mbah. Dengar-dengar dari masyarakat juga ini Mbah Untung itu punya gentong ajaib. Apa betul itu Mbah, gentong ajaib? Kok bisa sebegitunya ajaibnya gitu? Ya Mas Adi. Ya. Ajaibnya di mana Mbah? Wah, ajaibnya itu memang waktu itu memang nggak ada yang kuat ngangkat itu awal-awal dari cerita gendong itu. Kemudian yang punya itu kan guru besar kita juga. Itu hanya satu murid yang dipercaya. Coba kue gowonen atau bahasa Indonesianya, coba kamu bawa itu, kuat enggak? Nah, setelah itu kita coba Mas Adi, kita coba, kita bawa, ternyata diberi dengan airnya sekalian Mas. Airnya konon saya tanya dengan guru itu, airnya dari mana ini? Dari sumber-sumber
yang perwalian ya, perwalian yang ada di Indonesia ini yang diambil. Jadi dijadikan satu, ditaruh di dalam gentong itu untuk nolong orang. Seperti itu. Jadi istilahnya air itu air petuah lah ya, kayak petuah, di ya. Demak itu juga ada air yang di dalam masjid itu kita ambil. Nah, sampai sekarang juga sudah kita lakukan untuk berkelanjutan gentong ajaib ini terus. Kita setiap hari-hari tertentu kita silaturahmi atau ziarah, kita bawa pulang air tersebut. Jadi sudah dapat doa dari beliau-beliau yang hadir. Sekalian kita doakan juga untuk umat yang hadir ke sini Mas Adi. Kira-kira Seperti itu. gentongnya. Ya. Nanti bisa lihat gentongnya di depan. Ya. Saya nanti bisa melihat gentongnya. Letaknya di mana, Mbah? Di depan. Oh, di Nanti, depan. Nah, di Oh, depan gitu, nanti Mbah, ya. bisa dilihat. Bisa dilihat sekarang, Mbah? Oh, bisa. Ya. Oke. Oke, nanti. Jauh, Mbah, tempatnya, Mbah? Oh, cuma dikasih ini, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ya, Mbah ya? Ya, jadi gentong ini memang kadang-kadang ini sering air penuh sendiri Mas Adi. Oh, Iya. seperti itu. Jadi kalau dirasakan memang beda. Iya. Beda. Bisa diambil gambarnya, Mbah? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Oh, seperti ini. Iya. Iya. jadi ini biasa diambil airnya di samping untuk wudhu, untuk orang yang kena surupan dan sebagainya, ambil dari air ini. Iya. Ini Ini memang- apa? Gentong wingit ya, Mbah ya? Betul ya, betul. Iya. Ini jangan dibuat sembarangan Mas Adi. Oh, Karena seperti airnya itu ya, air khusus ini. Iya. Oke, Mbah, mari Iya. kita masuk lagi. Iya, Terima kasih sudah dikasih tahu tentang gentong ini ya, Mbah ya. Sama-sama Mas Adi, sama-sama. Wah, waktu saya melihat gentong tadi, perasaan saya itu wah gimana gitu, Mbah. Jadi merasa senang juga agak takut, Mbah. Seperti itu, Mbah. Itu apa ada kekuatan khusus, Mbah? Iya Mas, jadi gentong itu memang kita dipesan oleh para guru atau para sesepuh itu tidak boleh untuk sembarangan. Iya. Baik gentongnya maupun airnya. Airnya. Memang Iya. air itu yang diambil dari tempat-tempat para wali itu memang sudah didoakan mungkin di tempat-tempat tertentu itu Mas Adi. Seperti itu. Baik oleh kiai yang hadir sana atau Iya, jamaah itu kita ambil, kita bawa pulang lah. Kadang pakai itu kendi, pakai jeligen, kita campur dari berbagai macam air sumber yang ada seperti di itu. Pulau Jawa ini Mas Adi. Oh iya. Ini saya mau tanya lagi, Mbah. Ya. Itu untuk kegunaan air yang di dalam gentong tadi itu kira-kira buat penyakit apa aja, Mbah? Bisa diterangkan, Mbah? Sudah ya, bisa. Jadi selama ini sudah kita coba. Jadi ada yang berpenyakit kesurupan, ada yang gila, ada yang depresi. Itu tak suruh Iya. wudhu dulu Mas Adi di sana. Wudhu dulu di sana. Wudhu ya, terus kepalanya di piok-piok gitu ya. Istilah ilmiahnya ben adem, ben anyep gitu kan. Iya, betul. Kemudian nanti kita masukkan ke musola kita. Di Iya. sana nanti kita pejang atau istilahnya kita rajah atau kita istilahnya berikan spirit. Oh iya. Oh iya, tadi Mbah Untung menyebut musola. Musolanya sebelah mana, Oh, Pak? di depan nanti ada itu. Oh, Khusus. di depan sana. Nah, di depan. Nah, ini Oh, Tuh, tadi. sana. Iya. Oh, pintunya yang itu ya, Pak? yang ya dari depan itu. Oh, Itu yang nanti. sebelahnya kaca itu ya, Betul. Ya. Iya. Jadi ada musolanya juga ya, Iya. tempatnya Mbah Untung ini. Betul, ada musola. Itu nanti Iya. saudara-saudara kita yang depresi atau yang punya masalah-masalah baik perusahaannya, baik masalah apalah kedinasan dan sebagainya, kita wejang di sana Mas Adi. Oh, seperti itu. Kita wejang di sana supaya dingin hatinya, Iya. lega dadanya, kemudian pulang sudah merasa enak gitu Mas Adi. Oh, seperti Ya. itu ya, Mbah ya. Iya. Terus ini, Mbah, saya mau bertanya lagi, Mbah, agak cerewet lagi. Iya, Nggak apa-apa ya, Mbah ya. nggak apa-apa Mas Adi. Nah, Iya. ini Mbah ini kan kasepuhan dari Semarang Iya. yang sudah melalang buana dan sudah terkenal di mana-mana. Ini saya akan lebih
kepengen tahu tentang Mbah Untung itu untuk badan hukum untuk pemerintahan itu Mbah Untung itu kira-kira ada pengakuan dari pemerintah, terus ada sertifikat untuk apa izin di padepokan atau di kasepuhan, Mbah? Iya, Mbah. Iya Mas Edi, nggak apa-apa Mas Edi, itu memang perlu ditanyakan itu. Jadi bukan hanya kepada Mbah Untung saja tanya seperti itu, tapi silakan yang lain juga harus ditanya Mas Edi. Kalau dengan pas wawancara boleh. Jadi seperti umpamanya punya label tabib, kayak gitu Mas Edi. Gitu. Ada sertifikatnya nanti. Mbah Untung juga ada. Punya itu. Tabib, jadi nanti Mas Edi tak tunjukkan itu sertifikat tabib. Jadi boleh memakai tabib Untung gitu. Kalau mau dipakai boleh karena ada sertifikatnya Mas Edi. Kemudian ada lagi dari Bahtera, jadi pengobatan tentang bekam, tentang ada Mas Edi. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Tadi untuk sertifikat bekam. Terus yang kedua ini apa, Mbak? Yang tabib itu tadi. Yang tabib. Ada. Yang kedua tabib. Kemudian juga ada namanya ikatan paranormal Indonesia. Itu ada sertifikat. Itu yang ketiga. Yang ketiga itu. Luar biasa sekali. Itu Ternyata banyak penyembuh Mas Edi. Ya, kemudian ada lagi tentang ada tentang bedah buku. Keempat ini ya. Keempat. Bedah buku. Bagaimana sebetulnya tubuh manusia itu diambil dari titik-titiknya. Kemudian herbalnya harus apa? Itu ada. Jadi nggak bisa sembarangan orang menjelaskan tentang herbal. Umpama nih di luaran sana Mas Edi. Betul ya. Ini pusing. Dikasih aja daun pepaya. Ini berapa kilo daun pepaya itu? Nanti kan malah mencret. Tapi ada ukurannya Mas Edi. Ya, jadi kalau kita memang sekolah di herbal itu ada ukurannya, nggak boleh sembarangan menjelaskan tentang ini diombe ini daun pepaya. Jangan. Ukurannya. Jadi gitulah gunanya kita ikut pendidikan atau ikut pelajaran yang namanya sertifikasi. Ya, saya potong sedikit ya, Pak ya. Saya potong sedikit. Mbah Untung ini sudah menerangkan keempat sertifikatnya. Iya. Ada lagi, Mbah? Ada. Ya Allah, banyak banget, Mbah. Iya Mas Edi. Luar biasa sekali. Di Indonesia ini banyak perkumpulan Mas Edi. Banyak perkumpulan, kemudian yang sudah bersertifikat semua. Akhirnya kita gabung di sana sama teman-teman yang ada di Indonesia ini. Akhirnya kita saling kenal. Dan kebanyakan perkumpulan ini memang berbadan hukum. Seperti itu. Berbadan hukum. Jadi cukup komplit ini sebenarnya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini. Resmi ya, Mbak? Resmi. Ya. Nah, untuk itu kalau Mas Edi wawancara ke sana, wawancara ke sini nggak apa-apa, ditanyakan aja itu kepada teman-teman itu. Kalau yang nggak ada berarti dia akan tidak legal lagi kan. Tidak legal ini kan memang membahayakan. Jadi bagaimana pelajaran bekam itu? Harus bersih Mas Edi. Harus steril itu. Mangkoknya, jarumnya tidak boleh bersama-sama, harus dibuang. Kemudian tenaga ahlinya harus pakai kaos tangan, tidak boleh mak-mak, apalagi sekarang musim pandemi. Tidak boleh sembarangan. Kira-kira begitu Mas Edi. Ini saya sudah nyampe ke 5 sertifikatnya Mbah Untung. Iya. Mungkin semuanya sertifikat mungkin ada berapa, Mbah? Semuanya keseluruhan, Mbah? Ini sampai lupa Mas Edi. Sampai lupa. Nanti bisa lihat sendiri itu. Begitu. Ada di musola Mas Edi. Kalau mau lihat nanti. Ini saya dan untuk biar pemirsa tahu, biar sekalian saya sharingkan ke teman-teman. Betul. Ini boleh diperlihatkan untuk semua sertifikat itu, Mbak? Boleh Mas Edi. Boleh. Alhamdulillah. Silakan. Oke. Ya. Gini Mbah, ini untuk memperkenalkan pemirsa serta teman-teman yang ada di rumah maupun senusantara ya Mbah. Iya. Ini kalau boleh saya kepingin sekali melihat dan sertifikasi yang resmi itu bisa dikeluarkan di ruang tamu ini Mbah. Boleh. Nanti biar saya ambil gambarnya. Boleh. Biar masyarakat khalayak ramai itu tahu tentang legalnya seorang Mbah Untung. Ya. Oke. Harus boleh Mas. Saya ambil dulu ya Mas. Sekarang ya Mbah. Terima kasih banget Mbah. Sama-sama. Merepotkan ini Mbah. Ya.
Putra Supranatua Kota Semarang. Ini sertifikat ini di sini ya, untung teguh lama kan. Ini kemudian ini memang dari guru besar ya, dari guru besar Sari ini untuk mengembangkan di Kota Semarang ya. Kemudian yang ini Mas Di dari pondok pesantren ini, pondok pesantren Pringgung ya. Di sini ngajar ini sebagai guru yang dalam ya. Ini saya ini, saya itu luar ya. Kemudian ini Mas Di, nah, ini dari Poltabes nih, dari kepolisian. Sebagai pembicara dalam pelatihan antisipasi kejahatan hipnotis. Tindakan pertama, tempat kejadian perkara, dan teknik integrasi. Jadi di sana menjelaskan tentang hati-hati, jangan sampai kena gendam. Ini waktu itu Pak Nengah ya, Ajun Komisaris Besar Polisi. Ini Pak Nengah nih, beliau sudah pensiun mungkin. Nah, kemudian ada lagi tentang ini yang tadi, nah ini Untung Teguh ini sebagai tabib ini Mas Adi. Jadi kalau mau pakai tabib nggak boleh sembarangan, hanya ditulis saja, tapi harus ada legalnya nih ya. Nah ini ya. Kemudian tadi tentang ini bekam ya. Nah ini bekam. Ini di sini ada bedah buku penyakit dan terapi bekamnya. Jadi nggak boleh sembarangan bekam itu, harus tahu titik-titiknya. Nah ini yang ini Pak Wali nih. Pak Wali Kota Semarang ini. Ya. Betul ya, ini beliau dulu. Yang di tengah ini saya nih ya, ini saya. Ini untuk membersihkan Kali Pleret Mas Adi. Yang ada di Kota Semarang itu di Kali Pleret itu ternyata banyak makhluk halus. Wah, dulu terkenal ada buaya putih dulu. Itu Mbah Untung menyingkirkannya atau gimana? Iya, kita menyingkirkannya agar tidak mengganggu, karena kali itu waktu itu mau dibersihkan oleh Pak Wali ya. Oh, seperti itu. Pak Wali mau membersihkan itu, mau dibuat daerah yang indah ya. Daerah yang indah, nantinya di sana akan dibuat tempat duduk untuk saudara-saudara kita di Kota Semarang supaya bisa duduk-duduk di daerah sana. Sekarang sudah terwujud Mas. Oh, sekarang udah bagus tempatnya. Iya. Kalau Mas saya lewat juga sudah bagus sih. Sudah bagus ya. Ini memang Pak Edi memang hebat ini. Jadi beliau memang menata bukan hanya di Kali Pleret saja, tapi di Gereja Belendu, di Lawang Semu, semua sudah dibuat bagus di Kota Semarang. Dibuat bagus sama Pak Edi ini. Ini luar biasa nih Pak Edi ini, wali kota ini. Mudah-mudahan sehat terus beliau Pak Edi, Pak Adi, Mas Edi, semoga Pak Edi ini mudah-mudahan sehat terus lah. Sehat terus menata Kota Semarang, dan selanjutnya mungkin bisa menata Jawa Tengah lah. Ya. Gitu mungkin saya kira cukup. Ya. Ini saya hanya mengambil gambarnya dari atas sampai ke bawah ya. Bahwa ini adalah sertifikasi untuk Mbah Untung, bahwa Mbah Untung ini legal resmi, punya sertifikat 12 sertifikat ya. Ya. Ini dari atas saya perlihatkan, ini legalitas BRJ ya teman-teman. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi Mbah Untung ini mempunyai sertifikasi legal yang jumlahnya 12 ya teman-teman. Begitu ya Mbah ya? Betul. Saya dengar-dengar Mbah Untung ini juga mempunyai bermacam-macam peninggalan sejarah. Itu apa benar Mbah Untung? Iya Mas, jadi memang itu ada ya, seperti pedang, seperti batu. Iya. Baik yang sudah kita gosok maupun yang belum. Juga ada juga yang pusaka yang lain ada. Kita simpan. Itu nanti kalau memang ada saudara-saudara kita yang butuh ya kita kasihkan. Iya. Itu kira-kira untuk fungsi itu sendiri itu apa Mbah? Ya. Apa untuk kekuatan atau untuk wasilah atau untuk gimana Mbah? Ya istilahnya untuk wasilah. Jadi ada kan istilah, oh kalau batu biok itu di badan bisa menjadi dingin. Oh seperti itu. Secara ilmiah memang benar ya. Seperti ini kan, ini batu biok. Iya. Ini memang benar, dipegang ya dingin.
Jadi kalau ada orang sakit panas katakan coba dipakaikan gitu. Karena ini pegang dingin nih. Gitu kan. Kemudian nanti ada istilah rumah yang selalu diganggu oleh gitu, lembut. Ini ada rahasianya bagaimana supaya dia jangan mendekat. Di samping memang doa, ada istilahnya menjaganya itu. Jadi semua memang ini semua dari Allah, memang ada rumus-rumusnya yang tidak digali oleh saudara-saudara kita. Bagaimana untuk memagari ini, bagaimana untuk mencegah ini, bagaimana supaya kalau kerja itu disenangi oleh pimpinan, itu ada doanya sebenarnya. Ada doanya yang belum digali oleh saudara-saudara kita tadi. Merepotkan lagi nih, Mbah. Silakan. Boleh bisa dikeluarkan untuk bisa barang-barang wasilah itu, Mbah? Iya. Nanti kita perlihatkan ya Mas ya. Ambil dulu. Terima kasih loh, Mbah. Oh iya, enggak apa-apa. Yang ngerepotin, Mbah. Untung terus ini. Ya. Kita ambil. Kita tunggu teman-teman. Mbah Untung lagi mengambil barang-barang sejarah yang ada di Nusantara ini. Secara tidak langsung Mbah Untung ini juga untuk melestarikan budaya. Mbah Untung ini juga memelihara budaya kita agar tidak lenyap begitu saja, teman-teman. Seperti itu. Banyak banget, Mbah. Ini kalau dilihat saya yang lihat ini nggak boleh dilihat. Ini teman-teman, untuk melestarikan budaya yang ada di tanah Jawa ini. Di Nusantara kita ada berbagai macam peninggalan sejarah. Ini saya mau tanya tentang pedang ini, Mbah. Pedang ini kira-kira diperjualbelikan apa enggak ini, Mbah? Ya, nantinya kalau ada teman yang butuh ya kita kasihkan lah. Oh ya, dengan harga gimana, Mbah? Wah, kesepakatan aja lah. Kesepakatan ya. Iya. Asal kita ikhlas antara penjual dan pembeli, itu sah-sah saja, halal ya, Mbah ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Terus ini ada kelihatan batu-batu ya, Mbah? Wah, ini jadi memang ini giok. Iya. Giok. Oh, ini giok. Giok. Ini ada gambar naganya ya. Asli ini. Asli giok. Dingin ya, ini dingin. Pakai. Ini juga dijual belikan, Mbah? Ya boleh kalau ada yang gitu. saudara kita yang butuh, ini juga giok. Satu set sebenarnya ini. Giok ya. Kalau Terus giok yang itu asli, batu akik ya. dari giok. Wah, ini giok nih. Iya. Ya. Terus itu ada nama-namanya khusus ya, Mbah ya? Iya. Untuk nama-nama batu. Kira-kira untuk yang warna apa itu? Merah ini ya? Merah itu? Ini kemarin dari Bali nih, dapat dari Bali. Dari Bali. Ini senengannya orang Bali nih. Kayak merah siam ini. Iya. Bagus ini. Terus ini berbicara tentang kodam ya. Iya. Itu yang ada kodamnya ada, Mbah? Ya ini kita kan secara ilmiah ini batu-batu itu kan memang asli ya, asli terpendam di dalam bumi ini mungkin ratusan tahun bahkan ribuan tahun, sehingga terjadilah nama-nama batu kan, seperti topas, seperti batu giok. Untuk khasiatnya nanti tergantung si orang itu dengan wirid-wirid yang tertentu itu kan. Dia mempunyai wirid-wirid tertentu, kemudian nanti Allah memberikan suatu nur sehingga bisa terjadi itu. Makanya nama-nama batu itu bisa berbagai macam khasiat. Oh ya, warnanya pun lain-lain ya. Mari kita zoom ya, teman-teman. Wah, betul ya. Dengan kekuatannya. Kita zoom. Wow. Kelihatan ya, teman-teman. Warnanya lain-lain, khasiatnya pun mungkin lain-lain ya, Pak? Lain ya. Oke, selesai. Kita turunkan kembali zoomnya.
Mungkin dalam perbincangan kali ini mungkin saya sudah cukup ya Mbah ya, cukup puas dengan apa namanya keterangan Mbah Untung pada sesi kali ini. Mudah-mudahan Mbah Untung lancar ya Mbah ya. Amin. Amin. Ya. Terus ini saya sekalian pamit Mbah karena Ya, saya sudah merasa puas dengan jawaban Mbah Untung. Semuanya sudah dikeluarkan semua dan merepotkan Mbah Untung. Saya terima kasih banyak. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pemirsa yang ada di seluruh Nusantara ini Mbah. Baik, terima kasih Mas Hadi. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Hadi yang sudah jauh-jauh sama-sama, amin, sampai ke padepokan saya Bengkel Rogojiwo. Mudah-mudahan Mas Hadi beserta teman-teman wartawan, juga keluarganya Mas Hadi, anaknya, ya keluarganya semua diberi sehat, amin, diberi rezeki yang berlimpah. Juga kepada teman-teman Mas Hadi yang wartawan yang di luar sana, semoga diberi keselamatan dalam menjalankan tugasnya Mas Hadi. Amin. Kan begitu. Juga untuk masyarakat yang ada di luar sana, mudah-mudahan selalu diberi sehat, ya, selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widi Wasa atau Allah Subhanahu Wa Taala, silakan menyebutnya apa, dapat rezeki terus menerus tanpa henti seperti ya, air mengalir. Betul Mas Hadi. Iya. Jadi amin. Terutama memang jaga kesehatan di musim-musim yang seperti ini. Iya. Selalu banyak minum air hangat. Oh begitu ya, selalu minum air hangat, air degan yang direbus, nanti di badan bisa sehat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Hadi. Terima kasih pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Mas Hadi. Oke teman-teman, itu tadi kita berbincang-bincang dengan Mbah Untung Kasepuhan dari Semarang. Jangan lupa bila suka dengan acara ini silahkan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, dan jangan lupa dibagikan. Oke, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.